Ya, itu biasa, bagian dari konsolidasi dari institusi ya. Itu ada Biasa hubungannya aja. ada hubungannya sama kemarin menggeledah kantor Dirjen. Kalau kemarin kan saya yang dapat informasi penggeledahan itu kan terkait dengan impor crude ya 2018 sampai 2023. Jadi kita lihat skala prioritas untuk lihat keuangan negara dan biaya listrik kita. Jadi PLTU saya lihat masih salah satu hal yang harus kita pertimbangkan karena dia kan biayanya kan cuma 5 sen, 6 sen. Kalau kita pakai energi baru terbarukan kan di atas 10 sen. Bahkan selisihnya kalau kita pakai antara batu bara dan gas, selisih per 1 gigawatt per tahun 5 sampai 6 triliun. Jadi 5 sampai 6 triliun ini siapa yang mau nanggung? Negara subsidi lagi atau rakyat membebani rakyat? Ya saya kan harus berpikir mendahulukan kepentingan rakyat dong. Amerika aja keluar dari Paris Agreement, masa kita harus dipaksa-paksa terus? Tapi kita setuju loh untuk memakai energi baru terbarukan dengan cara tetap PLTU, tapi kita blending dengan gas, kemudian matahari, dan atau kita lagi mendesain untuk menangkap carbon capture-nya sehingga batu baranya itu batu bara bersih. Nanti secara bertahap akan tetap dilakukan ya Pak pensiun Pasti dini PLTU. pensiun dini pasti ada waktunya untuk pensiun. Sekarang kan 600 megawatt yang kita lakukan di Cirebon. Tapi Pak sebenarnya ada nggak sih Pak konsekuensi misalnya kalau Indonesia tidak melakukan pensiun dini, misalnya kayak kemarin kan sawit kita bermasalah nih nggak bisa masuk Eropa atau apa gitu. Kalau misalnya Menang kok itu nggak ada, enggak maksudnya kalau misalnya untuk PLTU jangan ada nggak pakai sih? misalnya apa urusannya. Pak, Makanya minta tanggapannya, Pak, soal- negara Indonesia itu berdaulat. Pak minta tanggapannya Pak soal Dirjen Migas dicopot. Bukan dicopot, dinonaktifkan. Kan baru Dinonaktifkan dilantik oleh Pak. Ya, itu biasa, bagian dari konsolidasi dari institusi ya. Itu ada Biasa hubungannya aja. sama kemarin menggeledah kantor Dirjen. Kalau kemarin kan saya yang dapat informasi penggeledahan itu kan terkait dengan impor crude ya 2018 sampai 2023. Ya udah itu persoalan pergantian urusan tapi nonaktif internal. nonaktif benar ya Pak negara LPG kemarin Pak. Karena sesungguhnya saya sudah terlambat, harusnya jam 4 kurang 15 menit. Tapi karena masih urus gas LPG, kemudian terlambat gitu kan. Jadi saya harus tetap, tapi karena ini persoalan forum yang sangat bagus maka saya datang. Bapak Ibu semua, saya mau jelaskan dulu tentang kondisi posisi bangsa kita dalam konteks minyak kita, energi kita, khususnya energi fosil. Kita tahu bersama bahwa pada tahun 96-97 waktu itu saya masih mahasiswa, negara kita salah satu penghasil negara minyak yang paling banyak di negara-negara OPEC. Lifting kita waktu itu kurang lebih sekitar 1,6 juta barel per day, dan konsumsi kita kurang lebih sekitar 500 sampai 600 ribu barel per day. Dan ekspor kita waktu itu kurang lebih sekitar 1 juta barel per day. Dan total pendapatan negara kita tahun 96-97 40 sampai 50% itu bersumber dari oil and gas. Kemudian reformasi, seiring waktu berjalan, banyak perubahan-perubahan yang kita lakukan, termasuk rekomendasi IMF. Ketika kita mau dibantu waktu itu, dokternya ini IMF. Dokter ini agak salah-salah juga Bang Hatip. Nah ini saya membuktikan dokter yang disalah ini. Dia suruh kita untuk merubah undang-undang migas. Apa yang terjadi? Tren lifting kita pasca 96-97 itu menurun terus. Kemudian sampai dengan 2008 kita agak naik sedikit karena kita dapat Banyu Urip sampai dengan 2016. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu semua, lifting kita sekarang tidak lebih dari 600 ribu barel per day. Konsumsi kita sekarang 1.500 sampai 1.600 barel per day. Jadi kondisi tahun 96-97 itu berbalik.
sekarang. Makanya impor kita sekarang 1 juta barel per day. Karena kita hanya kapasitas kita 600.000 barel. Kapal SKK Migas rambutnya udah nggak bisa tumbuh sekarang, karena lagi mikir tentang bagaimana menaikkan lifting minyak tiap hari. Ini kondisi kita. Kemudian saya cek, kebetulan saya baru jadi Menteri ESDM beberapa bulan, dan background saya tidak pernah di minyak. Tapi saya mengecek apa sih masalah, masa sih nggak bisa. Nah, setelah kita dalami Bapak Ibu semua, ternyata potensi sumur kita itu ada kurang lebih sekitar 44.000 lebih, 44.300 sumur yang ada di Indonesia. Dari 44.000 itu kurang lebih itu yang berfungsi hanya kurang lebih sekitar 16.000 lebih. Itu yang berfungsi. Dan sumur-sumur ini sudah tua-tua juga, sudah sumur-sumur lama. Dan yang idle, yang tidak berfungsi, ada kurang lebih sekitar 16.000 sampai 18.000 sumur. Dan dari situ kita cek lagi sumur yang masih bisa dioperasikan, yang masih bisa digarap, itu ada kurang lebih sekitar 7.000 sampai 8.000 sumur. Nah, kemudian saya cek lagi, apalagi ini masalah. Saya biasa dulu waktu jadi pengusaha kan suka membuat masalah dan mencari masalah. Karena dalam bisnis itu setiap ada masalah ada peluang. Nah, kalau kita tidak ada masalah lagi berarti kita meninggal aja, nggak perlu ada hidup lagi, kira-kira begitu. Nah, setelah saya cek ternyata Bapak Ibu semua kondisi baseline negara kita itu ada 301 sumur yang sudah selesai eksplorasi, tinggal POD. Dan beberapa teknologi yang bisa kita lakukan. Nah, sekarang strateginya, bagaimana agar meningkatkan lifting? Bahwa Presiden Prabowo menargetkan kami, dan beliau sudah canangkan agar di 2028-2029 lifting kita sudah harus mencapai 900.000 sampai 1 juta barel per day. Ini tantangan, ini kerja keras.